Benarkah Kevin Dix OTW Jakarta untuk dinaturalisasi? Bek FC Copenhagen, Kevin Dix tengah menuju ke Jakarta. Hal tersebut diketahui dari unggahannya di Instagram Story pada hari Jumat 15 Desember. Dia diketahui menempuh perjalanan menggunakan pesawat dari Doha, Qatar menuju Jakarta. Namun hingga berita ini ditulis, belum diketahui apa tujuannya menuju ibu kota Indonesia tersebut. Beberapa spekulasi menyebutkan dia akan segera mengurus berkas naturalisasi untuk timnas Indonesia. Namun PSSI hingga kini belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait hal tersebut. Saat ini Liga Denmark tengah jeda libur musim dingin. Kompetisi baru kembali bergulir pada 19 Februari 2024 mendatang. Jadi kemungkinan lainnya, ia ke tanah air untuk menghabiskan masa liburannya. Satu yang pasti, pemain berdarah Maluku itu baru saja membawa Copenhagen lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Copenhagen tembus babak gugur setelah menjadi runner-up grup A menemani sang juara Bayern Munchen. Dix dan koleganya menyingkirkan Galatasaray dan Manchester United. Menarik untuk dinantikan, apakah ia akan menjadi pemain baru yang dinaturalisasi oleh timnas Indonesia? Namun jika benar terjadi, lini pertahanan skuad Garuda akan super bengkak. Karena saat ini tim asuhan Sinteyong tersebut sudah memiliki segudang pemain keturunan yang berposisi sebagai bek, yakni ada Jordi Amat, Elkan Bagot, Sain Patinama, Sandy Walsh, dan juga Justin Hubner. Ngerinya duet Brazil di lini depan Persib Bandung. Persib Bandung tampil cukup apik di BRI Liga 1 2023-2024. Mereka tetap ada di zona persaingan menuju Championship Series. Hingga pekan ke-22 BRI Liga 1 2023-2024, Persib Bandung masih bertengger di posisi keempat klasemen sementara. Tim asuhan Bojan Hodak itu memiliki 39 poin dari 22 pertandingan. Persib Bandung juga menjadi tim tertajam di BRI Liga 1 pada musim ini. Sejauh ini, tim kebanggaan Bobotoh itu sudah mencetak 42 gol. Ada dua sosok penting di balik penampilan apik Persib Bandung tersebut. Dua sosok yang dimaksud adalah David da Silva dan Ciro Alves. Keduanya terus menjadi ancaman bagi lini belakang lawan di BRI Liga 1 2023-2024. Dua pemain asal Brazil itu juga menampilkan permainan yang sangat atraktif. David da Silva sendiri sudah mencetak 14 gol di BRI Liga 1. Ex-pemain Persebaya Surabaya itu ada di puncak daftar top skor sementara bersama pemain yang kini memperkuat Persija Jakarta, Gustavo Almeida. David da Silva menjadi pemain yang paling berpeluang meraih sepatu emas di musim ini. Apalagi kondisi Gustavo Almeida belakangan ini kurang prima. Ciro Alves pun tak mau kalah. Ex-pemain Persikabo 1973 itu sudah mencetak 10 gol dan 7 assist di BRI Liga 1 pada musim ini. David da Silva dan Ciro Alves juga saling mengisi dengan baik. Keduanya sama-sama memiliki kecepatan dan juga skill yang sangat baik. Hernando Ari cedera, ini 5 kiper calon pengganti. Timnas Indonesia mendapat kabar buruk jelang Piala Asia 2023. Sebab penjaga gawang mereka Hernando Ari Sutaryadi mengalami cedera ketika membela klubnya Persebaya Surabaya. Hernando Ari ditampilkan saat Persebaya berjumpa Persis Solo pada laga tunda pekan ke-18 BRI Liga 1 2023-2024. Laga di Stadion Gelora Bung Tomo itu berakhir dengan skor 1-1. Hernando tadi engkelnya sakit, tidak bisa melanjutkan pertandingan. Ucap pelatih Persebaya Uston Nawawi. Siapa saja kiper yang bisa menggantikan Hernando Ari? Yang pertama ada Muhammad Riyandi. Secara pengalaman Riyandi bisa dibilang cukup matang. Dia sudah bermain untuk Timnas Indonesia sejak Juni 2021 lalu. Yang kedua ada Syahrul Trisna.
Walau bukan pilihan utama, Syahrul Trisna hampir selalu dapat panggilan untuk membela timnas Indonesia. Dari 7 laga bersama timnas Indonesia, Syahrul Trisna sekali nirobobol. Yang ketiga ada Reza Arya Pratama. Reza Arya beberapa kali dapat panggilan dari timnas Indonesia. Namun dia belum sempat mencicipi debut bersama skuad Garuda. Nama keempat ada Adi Satrio. Adi Satrio memang minim pengalaman bermain pada level senior. Dia baru punya 1 caps bersama timnas Indonesia, namun dia punya banyak pengalaman bersama Indonesia level usia. Dan nama yang kelima atau terakhir adalah Nadeo Argawinata. Nadeo Argawinata selama ini bergantian dengan Hernando Ari menjadi kiper utama timnas Indonesia. Hanya saja pada laga terakhirnya bersama skuad Garuda, Nadeo Argawinata kebobolan 5 kali. Respon PSSI soal Tom Haye yang ingin gabung di timnas. Wakil Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI, Zainuddin Amali, mengungkapkan terbuka dengan peluang Tom Haye yang menyatakan keinginan untuk membela tim nasional Indonesia. Sebelumnya, pemain keturunan Indonesia yang bermain di klub Liga Belanda, SC Heerenveen itu mengutarakan keinginannya untuk berseragam tim merah putih. Jadi siapapun yang punya darah Indonesia yang merupakan persyaratan FIFA kemungkinan terbuka. Dan kami tidak ingin kejadian seperti tidak punya darah Indonesia dan kemudian melakukan naturalisasi, menjadi menunggu proses 5 tahun. Jadi kami patuh dalam aturan FIFA dan pemerintah tidak sembarangan, kata Zainuddin seusai menghadiri pembukaan Nusantara Open 2023 di Bekasi pada hari Kamis. Ia pun mengungkapkan proses naturalisasi saat ini cukup ketat dibandingkan sebelumnya, karena adanya kebijakan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang ditetapkan saat ia menjabat sebagai Menpora. Ia mengatakan bahwa proses naturalisasi saat ini harus sesuai kebutuhan pelatih. Baru federasi akan memproses pemain tersebut. Kami proses saja mana yang memungkinkan dan sekarang proses cukup ketat, tidak seperti dulu. Dulu, klub bisa melakukan proses naturalisasi, tapi sekarang sejak saya Menpora menekan peraturan, harus ada kebutuhan dari pelatih timnas. Lalu sampaikan ke federasi dan baru kami proses. Kalau klub ada yang mau naturalisasi, kami tidak mau, alhamdulillah kebijakan itu diteruskan ke Menpora Dito, kata dia. Tom Haye yang berposisi sebagai gelandang bertahan tersebut mempunyai darah keturunan Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Solo dan neneknya yang berasal dari Pulau Sulawesi.